Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas moisturizer favoritku, ya, pelembab favoritku. Kalau kalian tahu, jenis kulitku adalah combination to oily skin. Namun daerah sini aku cenderung kering. Bahkan daerah sini aku sampai ngelupas. Karena kulitku kering sekali karena aku pakai tretinoin setiap hari. Jadi tretinoinnya pun juga gel. Jadi kulitku mengelupas. Nah, kalau kalian tahu juga kulitku tuh sangat sensitif sekali, oke? Jadi kalau misalnya produk itu bahkan untuk kulit sensitif pun kadang-kadang di aku pun kerasa panas celekit-celekit gak karuan. Dan ketika aku pakai produk, kalau misalnya aku gak cocok akan langsung kelihatan karena langsung merah gak karuan kulitku. Jadi moisturizer yang akan aku sebutkan ini moisturizer yang aman untuk kulitku yang super sensitif ini. Nah, kalau kalian tahu kulitku tuh dulu awal-awalnya sebelum pandemi, kulitku tuh aku akan selalu menggunakan moisturizer yang ringan gitu karena kulitku cenderung combination oily. Namun semenjak aku pakai tretinoin terus dan aku juga kebanyakan di rumah, jadi kulitku semakin lama semakin kering. Makanya produk-produkku adalah produk-produk untuk dry skin rata-rata, meskipun kulitku combination oily skin. Oke, sekarang tapi ada produknya untuk combination oily kok, nanti kita akan sebutkan. Oke, yang pertama favoritku adalah ini. Ini adalah Ceradan Hydra Moisturizer for Dry and Sensitive Skin. Ini sudah botol kedua aku beli. This is one of my favorite moisturizer. Dia itu aku suka kenapa? Karena pertama teksturnya dia, oke? Teksturnya dia itu yang gel cream kayak gini. Ketika kalian balurkan, dia itu gampang dibalurkan, tidak meninggalkan white cast dan kawan-kawan. Dia itu menurutku moisturizer yang perfect, tidak terlalu tebal, namun tidak terlalu ringan. Jadi untuk kulit yang bahkan combination oily skin pun aku tetap bisa menggunakan produk ini pun sih. Dan untuk dry skin pun menurutku juga bisa menggunakan produk ini karena dia cukup melembabkan. Nah, terus yang aku suka lagi dari Ceradan Hydra adalah dia tidak pernah sekalipun membuat kulitku kerasa panas maupun terbakar. Sama sekali enggak. Sangat aman di kulitku dan bahkan dia pun juga ngomong sini suitable for babies. Jadi cocok untuk bayi gitu, bahkan bisa digunakan untuk bayi. Jadi bagus banget sih untuk produk ini. Di aku lembab, nggak pernah ngarahin jerawat juga, nggak ngarahin jerawat. Kemudian kalau di kulitku ya mungkin kalian mau lihat di kulitku kayak gimana, ya bisa kalian lihat nih, loh kan, langsung ngeblend. As you can see, langsung ngeblend. I like it, loh teksturnya. So one of my favorite dan dia tidak membuat kulitku kerasa panas maupun iritasi atau apapun itu, nggak pernah sama sekali. Nah, dia memang for dry sensitive skin, namun sudah aku jelaskan tadi teksturnya dia yang cukup enak dan tidak pernah ngadain aku bermasalah. Oh ya, aku juga ngomong sekarang kita bahas ingredients listnya juga, jangan lupa. Nah, mungkin yang ditunjukkan dari produk ini, pertama adalah produk ini tuh mengandung optimal ratio 3:1:1 dari ceramide, kolesterol, dan juga free fatty acid. Nah, jadi ada penelitian yang membuktikan kalau misalnya ceramide kegabung sama kolesterol dan free fatty acid itu akan menghasilkan efek untuk meningkatkan skin barrier tuh sangat kencang ya. Jadi kalian coba buka jurnal dan kawan-kawan, kalian akan lihat jika ceramide itu sendirian tanpa ada kolesterol dan juga fatty acid atau teman-temannya, dia tidak akan terlalu efektif. Namun karena dia ada kolesterol dan juga fatty acidnya, untuk meningkatkan skin barrier ini pun juga bagus. Memang dia konsentrasi ceramide-nya tidak terlalu tinggi ya dibandingkan sama yang krim. Namun untuk sehari-hari mungkin bagi kalian yang mungkin mau pakai ini di pagi hari dan pakai di malam hari dan kulit kalian tidak sekering itu, kalian mungkin mau coba ini sih karena produk ini pun juga mengandung ceramide itu tadi. Jadi oke juga. Meskipun ceramide-nya bukan ceramide murni ya, dia hydroxypropyl bisphosphonate MEA, namun ya anggapannya menyerupai ceramide NP lah anggapannya. Jadi tetaplah ceramide, itu tetaplah ceramide. Namun ya itulah bukan ceramide kompleks, namun tetap dia bagus banget di aku. Lembab, nggak garing jerawat, dan juga tetap aman untuk kulitku yang sensitif. Oke, kita sekarang yang kedua. Yang kedua yang aku suka adalah ini kali ya. Ya udah inilah. Ini adalah Cetaphil Daily Advanced Ultra Hydrating Lotion for face and body, dry to very dry skin. Ini clinically proven to hydrate and protect dry skin for 24 hours, non-greasy, fragrance-free, dan non-comedogenic. Ini juga merupakan salah satu moisturizer yang favoritku juga. Dia tuh nggak neko-neko, oke? Namun untuk bahan bagusnya sih dia memang kebanyakan dia tuh mengandung oil ya. Jadi di atas dia ada shea butter, ada macadamia oil, dan ada vitamin E-nya tinggi banget di atas. Nah, karena dia banyak oilnya juga bagi kalian yang mungkin sensitive oil, then you might want to avoid this. Oh ya, aku lupa juga ngomong kalau Ceradan ini juga tidak oil free ya. Jadi dia tidak oil free, ada minyak jojobanya juga, ada beeswax-nya juga. Jadi bagi kalian yang mungkin sensitive oil, then you might want to avoid this. Produk ini pun juga dia mengandung banyak oil, namun ya di aku tidak menyebabkan masalah, oke? Tidak menyebabkan masalah di aku. Teksturnya dia juga menurutku oke juga. Teksturnya seperti yang kalian lihat di sini. Teksturnya dia tuh juga gel cream.
once again gel cream. Namun dia itu bisa aku bilang teksturnya bahkan lebih ringan dibandingkan Ceradan Hydra. Lucu kan? Teksturnya sama Ceradan Hydra menurutku malah entengan si Cetaphil. Meskipun ujung-ujungnya Cetaphil ini kayak nggak terlalu nyerap, tapi nyerapan Hydra. Tapi tetap ini juga oke banget. Untuk kulitku yang super sensitif juga, dia tidak menyebabkan aku bermasalah, tidak ngadain aku masalah. Dipakai di pagi hari menurutku kayak oke lah, nggak terlalu tebel, namun memang tidak seringan itu. Melembabkan kulit iya, tidak ngadain jerawat, yang penting tidak ngadain jerawat iya, tidak menyebabkan kulit iritasi iya, nggak ngadain kemerahan pula, nggak ada rasa terbakar juga. Jadi itu merupakan hal yang penting buat aku sih. Jadi moisturizer menurutku hal yang tidak usah neko-neko, nggak usah banyak aktif, pokoknya dia menghidrasi, melembabkan, tidak membuat kulitku kering, dan tidak membuat kulitku iritasi, dan tidak menyebabkan masalah. So, I think this is a really nice product. Oke. Kemudian kita masuk yang ketiga. Ini adalah Ceradan Skin Barrier Cream for very dry and sensitive skin. Nah, ini moisturizer yang aku pakai sebagai jaga-jaga biasanya. Produk ini, dia tuh kayak Ceradan Hydra, cuma versi intens ya. Ini versi krimnya. Jadi, teksturnya yang jauh lebih berat gitu kan ya. Produk ini aku pakai juga, ya kalian bisa lihat sendiri teksturnya, dia tuh beneran krim, oke? Jadi bukan ada gel-gelan gitu. Jadi dia tuh murni krim teksturnya. Kalau dibalurkan di kulit, gampang dibalurkan, namun memang agak lengket ya, agak lengket jujur. Kalau dipakai di pagi hari ya, aku nggak pakai di pagi hari sih, karena menurutku terlalu lengket untuk dipakai di pagi hari. Cuma di malam hari menurutku sebuah moisturizer yang oke juga, karena dia lembab banget. Memang agak lengket gitu kan, agak lengket iya, cuma kalau udah sejam 2 jam udah nyerap sih. Jadi kok ke bantal pun nggak sampai nempel di bantal juga. Yang aku suka dari produk ini adalah dia tuh melembabkan kulitku sekali, terutama daerah sini ya. Aku biasa pakai Ceradan Cream ini di daerah mulut. Daerah mulut sini aku bakal pakai Ceradan Cream karena aku kelihatannya ada perioral dermatitis juga. Jadi daerah sini aku memang cenderung gampang iritasi dari daerah sini. Jadi aku pakai daerah sini untuk aku spot treat aja, nggak dari atas sampai bawah, nggak. Aku pakai daerah sini aku pakai Ceradan Cream ini. Nah, aku sukanya adalah dia tuh melembabkan banget. Kemudian kalau yang ngelentek-ngelentek, pakai ini lebih cepat sembuhnya, lebih cepat baliknya juga, lebih lembab. Dia tidak mengiritasi kulitku sama sekali, malah membuat kulitku menjadi lebih reda kemerahannya. Tidak ada rasa burning, tidak ada rasa tingling, atau apapun itu tidak ada, aman, bener-bener aman. Dan juga yang aku suka lagi dari produk ini adalah dia tuh untuk bener-bener mereparasi skin barrier, oke? Untuk memperbaiki skin barrier, kenapa? Karena ceramide, kolesterol, dan free fatty acid-nya konsentrasinya di atas ini jauh. Jadi ini kayak versi talk chair-nya, ini versi talk chair-nya ini. Jadi benar-benar ceramide-nya itu di atas banget. Jadi untuk mereparasi skin barrier ini cocok banget sih, terutama bagi kalian yang memang benar-benar kering, ngelupas, merah nggak karuan, skin barrier rusak. Then you have to go with this karena ini bagus banget di aku, dan aku bakal beli ini repurchase sih. Aku beli yang kecil dulu. Kalau udah cocok aku bakal beli yang besar. Jadi Ceradan ini one of my favorite brand, aku bisa bilang. Jadi seperti itu, bahannya sama ya, ceramide, cuma ini ceramide-nya lebih tinggi jauh dibandingkan sama ini. Oke. Kita kemudian kita ke produk selanjutnya yang mungkin bisa dibilang agak sedikit fancy ya dibandingkan sama produk-produk sebelumnya. Agak mahal sedikit sih. Yaitu ini. Ini adalah Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel. Lihat. Dia itu for combination oily to oily skin. Jadi memang moisturizer yang untuk kulit yang combination oily to oily skin. Memang tidak terlalu disarankan untuk kulit yang dry skin sih. Nah, jadi ini moisturizer yang biasa aku pakai kalau di pagi hari ya. Karena kalau misalnya, karena biasanya aku nggak mau terlalu berminyak gitu, karena aku pakai ini gitu kan ya. Karena hasilnya memang dia tidak greasy, langsung menyerap. Kemudian kerasa lembab, oke lah. Misalnya kulitku lagi kering-keringnya ya, lagi kering-keringnya kulitku. Memang pakai ini jujur aja kerasa kurang lembab. Karena memang dia kan for combination oily ya. Jadi tidak akan melembabkan itu gitu loh. Jadi misalnya kulitku lagi bener-bener kering banget, memang aku pakai ini akan pakai 2 lapis kadang-kadang karena kurang lembab. Namun untuk pas kulitku yang biasa-biasa saja, kayak sekarang gini biasa-biasa aja, menurutku ini moisturizer yang perfect menurut aku. Tidak heavy, tidak greasy, dan kerasa enak aja. Untuk teksturnya dia tuh kayak gini. Kalian lihat. Dan begitu kalian aplikasikan, dan dia langsung menyerap aja kayak air. Bener-bener teksturnya kayak gel. Jadi dia tuh gel cream yang bener-bener kayak gel banget sih. Jadi kerasanya enak banget. Untuk apakah di kulitku kerasa kebakar atau iritasi atau ada sensasi celekit-celekit? Jarang banget. Oke, aku bakal bilang mungkin ada kalanya dia kerasa celekit-celekit. Namun kebanyakan dia tidak kerasa celekit-celekit. Tapi saya kulitku lagi eksim, lagi kambuh ya, dia agak kerasa celekit dikit.
Namun untuk overall biasanya dia tidak menyebabkan reaksi apapun di kulitku. Nah, yang aku suka sih itu. Nah, jadi biasanya ya untuk mungkin kulit yang agak kering dan you don't like this. Tapi kalau misalnya kulit kalian yang combination oily dan kalian sering kepapar matahari juga, kalau kalian nggak mau moisturizer yang thick atau tebal, kalian mungkin mau pakai ini. Untuk ingredients listnya, produk ini mengandung banyak antioksidan, oke? Dia mengandung Laminaria saccharina. Jadi dia tuh ada sedikit mengandung algae extract. Jadi algae kan kayak akan micronutrients ya. Jadi bagus untuk sebagai antioksidan di kulit kalian, memberi nutrisi, hydrating juga. Kemudian dia juga mengandung ada mengandung resveratrol. Resveratrol itu antioksidan yang bagus banget, biasanya dari wine ya. Jadi itu antioksidan yang bagus banget sebagai anti-aging juga. Kemudian dia mengandung Saccharomyces salicate extract ya. Ini kayak semacam prebiotik gitu loh, kayak semacam prebiotik. Cuma bagi kalian mungkin gampang kena fungal acne dan mungkin kalian nggak mau pakai ini karena ini ada prebiotiknya sedikit, namun bagus untuk menyeimbangkan mikrobiome di kulit kalian. Kemudian mengandung cucumber, barley, sunflower ya untuk melembabkan semua. Cucumber soothing kulit, calming kulit. Kemudian ada lactobacillusnya lagi, prebiotik. Ini malah gak prebiotik, probiotik malahan. Probiotik bagus banget untuk kulit ya. Probiotik bagus untuk menjaga keseimbangan kulit. Jadi ada probiotiknya juga. Kemudian ada sodium hyaluronate, ada hyaluronic acidnya juga. Jadi in overall this is a really nice hydrating gel suitable for combination oily to oily skin. Jadi ini moisturizer favoritku. Oke. Jadi in overall aku cuma bisa menemukan 4 moisturizer. Sebenarnya moisturizer masih ada banyak ya. Aku masih banyak banget, ada CeraVe, moisturizing cream. Kemudian ada apa ini? Sebentar. Ada CeraVe moisturizing lotion dan kawan-kawan. Cuma aku nggak bisa bilang aku suka produk ini gitu loh. Ini mengiritasi kulitku, ini mengiritasi kulitku. Jadi aku nggak bisa ngomong produk ini cocok untuk aku. Jadi aku hanya memasukkan 4 jenis moisturizer yang memang benar-benar aku suka sekali. Oke, sekian dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.